Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Karima, MPM 2478187 dari kelas MI 3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAP dan UAS dari mata kuliah pemrograman SQL 1. Yang pertama di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Ketik akademik, lalu kita klik OK, lalu kita new query. Di sini kita ketik ulang create database akademik, use akademik, go. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu membuat tabel prodi dan mahasiswa dengan atribut-atribut yang telah ditentukan. Di sini pertama kita buat tabel prodi. Create tabel prodi, ID prodi, integer, ini untuk otomatis ID-nya, selalu primary key. Selanjutnya nama prodi, varchar 100, ini kita gunakan 100, not null. Lalu akreditasinya kita char 1 default. Lalu tahun berdiri, ini integer. Selanjutnya membuat tabel mahasiswa. Nah, di sini ada ID mahasiswa, MPM, ID mahasiswa, NPM, nama, seks, tahun masuk, dan ID prodinya sebagai foreign key-nya. Kita ketik di sini atributnya. Yang pertama ID mahasiswa, ini integer, primary key. Lalu NPM varchar 15, not null, unique juga ini ya, NPM. Selanjutnya nama varchar ini 100, lalu seks ini jenis kelamin ya, char 1 default, lalu tahun masuk,
integer cek tahun masuk lebih dari 2000. Lalu untuk foreign key-nya ID prodi, reference, dari prodi, dari tabel prodi, yaitu ID prodi. Selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu insert data atau menambahkan data ke tabel. Pertama, di sini kita akan menambahkan data ke tabel prodi, yaitu menggunakan insert into prodi, nama prodi, akreditasi, dan tahun berdiri. Karena untuk ID prodi itu sudah otomatis. Tutup kurung, values. Nah, di sini kita masukkan datanya. Nama prodi di sini kita misal yang pertama ada manajemen informatika. Nah, untuk akreditasinya kita gunakan A. Lalu tahun berdirinya 2010. Tutup kurung. Selanjutnya, misal prodi sistem informasi. Untuk akreditasinya, misal kita gunakan B. Lalu untuk tahun berdirinya 2012. Tutup kurung. Selanjutnya, prodi akuntansi. Ini kurang tanda ini. Petik. Nah, untuk akreditasinya kita gunakan B juga. Oh, A maksudnya. Lalu tahunnya 2013. Tutup kurung. Selanjutnya, menambahkan data ke tabel mahasiswa. Insert into mahasiswa. Di sini kita menambahkan sesuai perintah soalnya, yaitu 5 data. Sini ada NPM, nama, ini salah, nama, seks, tahun masuk, tahun berdiri, salah, tahun masuk. Lalu ID prodi, ini foreign key-nya. Values, kita masukkan datanya. Yang pertama NPM, misal di sini kita gunakan (24, 78, 10). Lalu untuk namanya kita misal Sania. Lalu untuk jenis kelaminnya, seks ini perempuan, P.
Lalu tahun masuknya 2018. ID prodinya misal 1. Lalu selanjutnya NPM 247811, namanya misal Citra. Ini jenis kelaminnya perempuan, tahun masuk 2019 maksudnya. ID prodinya 1 juga. Selanjutnya 247812, misal di sini Budi. Ini jenis kelaminnya laki-laki atau L. (2020) ID prodinya ID prodi yang kedua. Selanjutnya NPM 247813, namanya misal Eko. Lalu ini seksnya laki-laki, termasuk 2021. ID prodinya 3. Yang terakhir 247814, namanya misal Dewi, jenis kelaminnya perempuan, tahun masuk 2022. Ini ID prodinya 3. Selanjutnya di sini kita akan select atau menampilkan hasil dari data yang sudah kita tambahkan. Sebelumnya kita select tabelnya terlebih dahulu. Kita execute. Nah, ini sudah jadi ya nama-nama tabelnya. Selanjutnya kita select untuk bagian datanya. Nah, ini datanya sudah masuk ke tabel prodi. Selanjutnya yang bagian tabel mahasiswa. Kita execute. Kenapa ya?
di bagian sini kita foreign key-nya belum dimasukkan. Atributnya di prodi ini integer. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul hasil tabelnya ya. Selanjutnya kita lihat untuk datanya, apakah sudah berhasil. Nah, ini datanya sudah berhasil masuk juga. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu update dan delete. Pada tabel prodi ini kita akan melakukan update untuk nama prodinya. Di sini kita update prodi. Set nama prodi jadi yang pengen kita ganti. Ini salah. Ini maksud set nama prodi itu langsung nama prodi yang kita ingin ganti. Ini salah. Kita ingin ganti manajemen informatika jadi teknik informatika. Jadi langsung kita ketik set nama prodi teknik informatika where ID prodi 1, karena yang mau kita ganti yang ID-nya 1. Lalu kita execute langsung aja. Nah, di sini ID prodi yang 1, nama prodinya sudah berubah menjadi teknik informatika yang sebelumnya manajemen informatika. Selanjutnya di tabel mahasiswa kita akan melakukan delete. Ini berdasarkan NPM, delete from mahasiswa. Where NPM misal yang ingin kita hapus yang paling bawah, yang Dewi, yang NPM 247814 ini yang paling bawah. Nah, langsung aja kita execute. Nah, ini tinggal 4 yang NPM 247814 sudah terhapus. Selanjutnya soal yang keempat yaitu select dan clausal where. Di sini kita akan menggunakan kode yang untuk menampilkan seluruh mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki. Di sini kita select from mahasiswa. Di bawahnya select from mahasiswa. Where sex sama dengan L untuk menampilkan mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki aja. Ini langsung aja kita execute. Nah, ini hasilnya hanya menampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki aja. Selanjutnya kita akan coba kode untuk menampilkan mahasiswa yang masuk pada tahun 2018 ke atas.
Di sini kita gunakan select from mahasiswa, where tahun masuk lebih besar sama dengan 2018. Langsung aja kita execute. Nah, ini menampilkan mahasiswa yang masuk pada tahun 2018 ke atas. Selanjutnya kita akan coba kode untuk menampilkan tahun masuk mahasiswa tanpa data duplikat. Di sini kita menggunakan select distinct. Tahun masuk from mahasiswa. Langsung kita execute. Nah, ini sudah menampilkan tahun masuk mahasiswa tanpa data duplikat. Selanjutnya soal yang nomor 6 yaitu nomor 5 maksudnya, yaitu order by, top, dan alias. Di sini kita akan coba kode untuk menampilkan 3 mahasiswa dengan tahun masuk paling awal. Kita select top 3 from mahasiswa, order by tahun masuk from mahasiswa, order by tahun masuk, DESC. Langsung kita execute. Nah, ini sudah menampilkan 3 mahasiswa dengan tahun masuk paling terbaru ya. Selanjutnya kita akan coba kode untuk memberi alias pada kolom nama agar lebih jelas di hasil query-nya. Di sini kita select nama as nama mahasiswa from mahasiswa. Langsung kita execute. Nah, ini kita udah bikin alias ya pada kolom nama agar lebih jelas, jadi nama mahasiswa. Selanjutnya soal yang nomor ke-6 yaitu join, menampilkan nama mahasiswa, nama program studi. Nah, ini digabung dari nama itu kan punya mahasiswa, prodi itu kan punya tabel prodi, jadi digabung. Di sini kodenya select M nama, P nama prodi, from mahasiswa itu M namanya, lalu inner join prodi P terus on MID prodi sama dengan PID prodi. Nah, ini untuk menggabungkan data mahasiswa dan prodi menggunakan inner join seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nama ini dari tabel mahasiswa, nama prodi dari tabel prodi yang sudah kita gabungkan menggunakan inner join. Selanjutnya soal yang ke-7 yaitu subquery. Menampilkan mahasiswa yang berasal dari program studi dengan akreditasi A. Di sini kita select from mahasiswa where ID prodi in buka kurung, select ID prodi from prodi
where akreditasi A. Lalu tutup kurung. Nah, ini bisa langsung kita select. Nah, ini hasilnya. Ini hasil mahasiswa yang berasal dari program studi yang akreditasinya A. Selanjutnya soal yang ke-8, yaitu view. Selanjutnya soal yang ke-8 yaitu view. NPM, nama mahasiswa, dan nama prodi. Di sini kita buat kode untuk menyimpan hasil join antara mahasiswa dan prodi. Di sini kita ketik create view FW, ini view mahasiswa, prodi S, bawahnya select M NPM, koma M titik nama, koma P titik nama prodi. Lalu from mahasiswa M, inner join prodi P on M titik ID prodi sama dengan P ID prodi. ID prodi sama dengan P ID prodi. Nah, ini kita bisa execute untuk ini. Nah, ini sudah berhasil. Untuk melihat hasilnya, kita bisa ketik select from FW mahasiswa prodi lalu bisa kita execute lagi. Nah, ini hasilnya. Ini untuk membuat view yang menyimpan hasil join antara mahasiswa dan prodi. Ini ada NPM, nama, sama nama prodi, sesuai soal yang nomor 8. Selanjutnya ke soal yang nomor 9, yaitu storage procedure. Di sini kita create prosedurnya, kodenya create prosedur SP mahasiswa by prodi. ID prodi integer, S begin, lalu ini select from mahasiswa, where ID prodi sama dengan ID prodi. Nah, ini shoot. Kode ini digunakan untuk menampilkan mahasiswa berdasarkan ID prodi yang dikirim sebagai parameternya.
Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu untuk melihat hasilnya, kita bisa ketik X salah. Ini exit kita ini disingkat jadi EXC. SP mahasiswa by prodi 1. Ini ID prodinya ya. Nah, ini bisa langsung kita execute untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini data mahasiswa berdasarkan ID prodi yang dikirim sebagai parameter. Ini hasilnya. Selanjutnya soal yang nomor 10, yaitu transaksi. Di sini kita akan buat code-nya, yaitu begin transaction untuk menambahkan datanya ke mahasiswa, insert into mahasiswa, NPM, nama, seks, tahun masuk, dan ID prodi, tahun masuk, lalu ID prodi. Tutup. Bawahnya values, kita NPM nya misal 24, 78, 10, 15, maksudnya 78, 15. Namanya misal Dani, laki-laki, tahun masuk 2023, lalu ID prodinya 1. Nah, ini transaction ini commit, kita tambahkan commit. Nah, kode ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa dalam transaksi. Jika berhasil, data berhasil disimpan dengan commit. Jika gagal, bisa dibatalkan dengan rollback. Nah, ini contoh yang menggunakan commit. Ini berhasil ya, karena menggunakan commit. Kita bisa cek hasilnya. Untuk melihat hasilnya, kita cek select from mahasiswa, where NPM, dompet 7815. Kita execute. Nah, karena menggunakan commit, maka data berhasil disimpan. Selanjutnya kita buat contoh yang menggunakan rollback. Sini kita ketik lagi begin transaction, insert into mahasiswa, NPM, nama, seks, tahun masuk,
ID prodi, values, NPM-nya 247816, namanya misal Eka, seksnya P, perempuan, tahun masuknya 2023, ID prodinya 1, atau kita ganti ID prodinya jadi misal yang lain ya, jadi 99 misal. Lalu kita menggunakan rollback untuk pembatalan transaksinya. Lalu kita ketik dulu ini selectnya untuk hasil tampilannya nanti, where NPM 247816. Nah, lalu kita execute. Nah, ini datanya kosong karena transaksi dibatalkan menggunakan rollback sehingga datanya tidak tersimpan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.